Bagaimana At-Tabari menjelaskan hal itu? Kita simak. Di dalam tafsir At-Tabari jilid 21 halaman 883 Bapak Ibu. Di situ saya perbesar dituliskan bahwa ketika Ibrahim diberi kabar gembira oleh para malaikat tentang kelahiran Ishak, Ibrahim bernazar untuk menyembelihnya bagi Allah. Ketika Ishak sudah sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu dikatakan kepadanya, penuhilah nazarmu kepada Allah. Lihat, bahwa Ibrahim bernazar untuk menyembelih Ishak. Ibrahim bernazar untuk menyembelih Ishak. Kita lihat lagi di dalam satu halaman 885. Ibrahim berkata kepada Ishak, pergilah, kita akan melakukan kurban untuk Allah. Lihat, Tabari langsung menuliskan bahwa yang akan dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail, Bapak Ibu. Nah, saya juga dibantu oleh tafsir yang lain. Jadi saya tidak menggunakan satu tafsir, tapi saya menggunakan tafsir, dibantu oleh tafsir Al-Qurtubi. Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 15 halaman 235 dituliskan di situ bahwa mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Siapa-siapa saja situ? Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Itu dalam riwayat sahihnya. Ats-Tsauri, Ibnu Juraij, Ibnu Abbas mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Di dalam riwayatnya yang sahih, Abdullah bin Mas'ud. Anda sudah tahu siapa Abdullah bin Mas'ud di dalam video saya yang sebelumnya. Dikatakan di situ bahwa bin Ishak sembelihan Allah bin Ibrahim. Nah, dijelaskan juga Abu Az-Zubair dari Jabir mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini sampai ke Malik bin Anas berpendapat, semua berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Murtadin mengaku ahli tafsir Al-Quran, menyatakan yang dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jumpa lagi dengan channel Joko Waras. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat Islam dan dijauhkan dari kekafiran sampai kita tutup usia. Dan juga semoga kehidupan kita diberi perlindungan dari segala kekurangan, dihiasi dengan kesehatan baik jiwa maupun raga, dihiasi pula dengan keselamatan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke video, bagi teman-teman yang baru saja mampir ke channel saya sarankan untuk tekan tombol subscribe-nya dulu. Ingat, ditekan satu kali saja, jangan ditekan dua kali. Dan itu ada loncengnya ya, tolong ditekan juga agar apa-apa yang baru saja saya upload
kalian mendapat notifikasinya. Oke, saya nggak akan bertele-tele lagi. Kita akan simak bagaimana murtadin ini menjelaskan tentang siapa yang dikorbankan, apakah itu Ishak atau Ismail. Dan anehnya, kenapa murtadin ini tidak mau menjelaskan versi Alkitabnya? Oke, kita langsung ke videonya. Let's go. Ismailkah yang akan dikorbankan atau Ishak? Ini adalah sebuah perdebatan yang menurut saya memakan waktu sangat lama, bahkan sampai sekarang. Kenapa? Orang Kristen mengakui bahwa yang akan dikorbankan oleh Ibrahim atau Abraham adalah Ishak. Sementara saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa yang akan dikorbankan adalah Ismail. Nah, di sini kita akan membahas Bapak Ibu, siapa sebenarnya yang menurut ulama Islam sendiri yang dikorbankan. Jadi kita akan mengambil literatur dari Islam, bukan dari Kristen. Sehingga pembahasannya adalah pembahasan yang berimbang, bukan dari sudut pandang kekristenan atau Yahudi, dari berdasarkan Alkitab, tetapi berdasarkan dari sumber literatur Islam sendiri. Loh guys, dengarkan apa yang dikatakan si Suneo barusan. Dia mau membahas tentang siapa yang dikorbankan oleh Ibrahim, Ishak atau Ismail, tapi pakai literasi dari Islam. Ini sepertinya ada yang Suneo sembunyikan nih. Kok nggak mau dia pakai literasi dari Alkitab? Oke, saya yang akan pakai literasi dari Alkitab ya. Jadi teman-teman, simak apa yang saya jelaskan berikut ini. Mari kita simak. Kita mulai baca dari Kejadian 16:16. Di situ jelas, Abram berumur 86 tahun, lahir Ismail. Lalu sekarang kita lihat di Kejadian 21 yang kelima. Nah, di situ dijelaskan bahwa saat Abraham berumur 100 tahun, Ishak lahir. Nah, di sini kita jelas ya, bisa tahu siapa yang lahir duluan, siapa yang lahir belakangan. Nah, dari dua literasi tersebut, kita bisa simpulkan bahwa saat Ishak lahir, Ismail sudah berusia 14 tahun. Betul kan ini? Nah, sekarang kita baca Kejadian 22 yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini mari kita analisa. Mungkinkah Ishak disebut anak tunggal, sedangkan Ishak memiliki saudara yang lebih tua dari dia, yaitu Ismail. Nah, inilah yang berbeda dengan konsep Islam. Kalau di Islam, Ismail dikorbankan. Nah, karena ketaatannya kepada Allah, Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan akan dikarunianya Ishak dan Yakub. Begitu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke ritual kurban atau penyembelihan anak Ibrahim atau anak Abraham, kita lihat ke Kejadian 21 yang 14. Di situ bisa kita simpulkan bahwa Ismail dan Hagar tinggal di gurun Berseba. Begitu. Sedangkan Sarah dan Ishak berdasarkan Kejadian 12 yang kelima dan Kejadian 23 yang kedua, mereka tinggal menetap di Hebron. Nah, sekarang kita kembali ke ritual kurban, yaitu kita bisa baca lengkap di Kejadian 22 dari ayat awal sampai akhir. Nah, saya lebih memfokuskan di Kejadian 22 yang ke-19, yaitu saat kurban acara ritual itu selesai, mereka kok pulangnya ke Berseba. Nah, ada yang aneh nggak?
Berseba ini rumahnya Ismail dan Hagar. Sedangkan Ishak atau Sarah dia tinggal di Hebron, di Kanaan, bukan di Berseba. Nah, kalau benar yang dikorbankan adalah Ishak, harusnya pulangnya ke Hebron, bukan ke Berseba. Kalau pulangnya ke Berseba, harusnya anak itu adalah Ismail. Jadi begitu ya analisa dari saya. Lalu siapakah anak yang dikorbankan menurut si Murtadin ini yang konon katanya ahli tafsir Al-Quran? Yuk mari kita simak bersama-sama bagaimana penjelasannya. Langsung saya koreksi ya. Yuk silakan simak. Dan ulama pada abad-abad terdahulu menyatakan bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Isa. Nah, kita akan belajar, kita akan telaah berdasarkan beberapa sumber tafsir Quran, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir Quran, kita baca dulu ayat referensinya yang ada di dalam Quran. Kita baca di dalam Quran surah 37 ayat 103. Begini bunyinya. Falamma aslama wa talahu lil jabini. Licin banget ya bacaannya. Tuh Murtadin dasar Sunio, bisa pas gitu sama tulisan Latinnya. Ini kalau orang Kristen lihat, orang Kristen dengar, dikira bacaannya ini sudah benar. Lain lagi kalau kita simak tulisan Arabnya, kita paham tulisan Arabnya, sama sekali hukum tajwidnya si Sunio ini nggak ada. Itu aja ada mim bertasjid, harusnya bacaan guna, tapi sama Sunio dibikin licin, sama semua datar, semua bacaannya. Yuk kita dengerin ulang yuk videonya. Falamma aslama wa talahu lil jabini. Astagfirullahaladzim. Jadi saya koreksi langsung ya. Kita simak bagaimana bacaan yang benar sesuai hukum tajwidnya. Silakan. فلما أسلما وتله للجبين. Jadi bukan Jabini ya. Apa itu Murtadin? Jabini. Jabin. Gitu. Astagfirullahaladzim. Yuk kita lanjutkan, kita simak penjelasan dari Sunio ini. Kalau kita lihat dalam terjemahannya, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nah, di sini saya akan menggunakan tafsir At-Tabari, dinilai sebagai tafsir yang paling istimewa. Bagaimana At-Tabari menjelaskan hal itu? Kita simak. Di dalam tafsir At-Tabari jilid 21 halaman 883 Bapak Ibu. Di situ saya perbesar, dituliskan bahwa ketika Ibrahim diberi kabar gembira oleh para malaikat tentang kelahiran Ishak, Ibrahim bernazar untuk menyembelihnya bagi Allah. Ketika Ishak sudah sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu dikatakan kepadanya, penuhilah nazarmu kepada Allah. Lihat, bahwa Ibrahim bernazar untuk menyembelih Ishak. Ibrahim bernazar untuk menyembelih Ishak. Kita lihat lagi di dalam satu halaman 885. Ibrahim berkata kepada Ishak, pergilah, kita akan melakukan kurban untuk Allah. Lihat, Tabari langsung menuliskan bahwa yang akan dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail, Bapak Ibu. Karena dia menggunakan literasi dari kitab At-Tabari, maka saya juga akan membantahnya dengan kitab At-Tabari juga. Kesalahan pertama dan merupakan kesalahan yang fatal, kesalahan yang menunjukkan bahwa dia ini nggak paham tentang kitab tafsir At-Tabari, yaitu saat dia ingin membahas tentang tafsir dari surat As-Saffat 103,
tapi dia malah buka tafsir dari surat As-Saffat 102 di kitab At-Tabari halaman 883. Coba dicermati, apakah itu ayat yang sama? Ini menunjukkan dia nggak paham tentang tafsir. Tapi nggak apa-apa, kita bahas saja As-Saffat 102 ya, tafsirnya bagaimana. Nah, kalau kita buka kitab At-Tabari, kita akan selalu menemukan kata takwil firman Allah. Jadi selalu diawali dengan kata takwil firman Allah. Nah, apa sih arti dari kata takwil ini? Langsung saya jelaskan ya. Takwil ini itu menentukan makna sebenarnya dari sebuah kata. Dan tentunya harus didasari dengan dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Di kitab At-Tabari kita akan menemukan banyak kata-kata seperti ini. Yunus menceritakan, Ali menceritakan, Bisir menceritakan, Husain menceritakan. Nah, kalimat-kalimat mereka menceritakan ini akan diseleksi. Seleksinya ini disebut takwil. Nah, kalau udah ketemu ijma'nya, ketemu apa kesepakatannya, itulah yang disebut tafsir. Nah, jahatnya lagi, si murtadin ini hanya buka kitab tafsir tersebut di halaman 883, 885. Nggak buka halaman 886-nya. Kenapa? Yuk kita baca bareng-bareng biar kita sama-sama paham. Di kitab At-Tabari, tepatnya di halaman 886, halaman yang nggak ditunjukkan oleh murtadin bodong ini, di paling bawah, mari kita baca. Lihat At-Tabari dalam At-Tarik sekian, kami telah membahas sebelumnya bahwa yang disembelih adalah Ismail. Dan kami menguatkan pendapat ini dengan banyak dalil. Nah, bagaimana ini? Jahat banget kan murtadin satu ini? Kesimpulan yang seperti ini disembunyikan. Ini benar-benar jahat ini murtadin ini. Yuk kita tonton kelanjutannya dari pernyataan murtadin ini. Nah, saya juga dibantu oleh tafsir yang lain. Jadi saya tidak menggunakan satu tafsir, tapi saya menggunakan tafsir, dibantu oleh tafsir Al-Qurtubi. Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi, jilid 15 halaman 235, dituliskan di situ bahwa mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Siapa-siapa saja situ? Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Itu dalam riwayat sahihnya. Ats-Tsauri, Ibnu Juraij, Ibnu Abbas mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Di dalam riwayatnya yang sahih, Abdullah bin Mas'ud. Anda sudah tahu siapa Abdullah bin Mas'ud di dalam video saya yang sebelumnya. Dikatakan di situ bahwa bin Ishak sembelihan Allah bin Ibrahim. Nah, dijelaskan juga Abu Az-Zubair dari Jabir mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini sampai ke Malik bin Anas berpendapat, semua berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Anda tahu? Bapak Ibu bisa lihat sendiri matamu soak kan? Wong halaman selanjutnya nggak kamu tampilin. Nih gua tampilin halaman selanjutnya dari kitab yang sama, halaman 236 yang murtadin nggak ditampilin, ku tampilin. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ismail. Di akhir paragraf melantunkan syair bahwa yang dimaksud adalah Ismail. Paragraf selanjutnya dari Al-Asma'i, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Umar bin Ala tentang yang disembelih. Beliau menjawab, wahai Al-Asma'i, tidakkah engkau mempergunakan akalmu? Ishak tidak pernah di Mekah.
Akan tetapi Ismail lah yang tinggal di Mekah, membangun Ka'bah bersama ayahnya dan disembelih di Mekah. Ini halaman 236 yang nggak kamu tampilin. Halaman 237-nya juga nggak kamu tampilin. Yuk kita baca bareng-bareng. Nah, ini halaman 237 dari tafsir yang sama yang nggak ditampilin Murtadin. Ku zoom dulu ya, biar sama-sama bisa membaca. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dan baca sendiri ya. Halaman 237 dari kitab tafsir yang sama. Diriwayatkan dari Nabi bahwa yang disembelih adalah Ismail. Hal-hal seperti ini Murtadin sangat menutupi. Mereka kebiasaan bohong. Jadi sudah saya counter semua ya pernyataan Murtadin goblok satu ini ya. Dan saya rasa video saya sudah cukup ya untuk mengonter mereka semua ini ya. Yang belum paham silakan disimak ulang ya. Saya rasa sudah cukup video saya kali ini. Oh ya, avatar ini bukanlah avatar yang menggambarkan Nabi Isa atau Yesus. Ini hanyalah avatar bule berjenggot, berambut kuning dan berkumis, bukan Nabi Isa ataupun Yesus. Karena saya sebagai umat Islam sangatlah dilarang, sangatlah haram membuat gambar, avatar ataupun karikatur dengan dimaksudkan sebagai Nabi, baik itu Nabi Isa, Yesus, Nabi Muhammad, ataupun nabi-nabi yang lain. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan, itu mutlak dari saya pribadi. Kurang lebih, mohon maaf sebesar-besarnya, dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.